Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir di sekolah di kelas kita, kelas berapa? 5. Hari ini kita bersama-sama akan membuat kesepakatan kesepakatan kelas berapa? Seperti apa contohnya? Siapa yang mau berikan contoh tanggung jawab? Diana? Melaksanakan menjadi tugas sekolah. Nah, itu bertanggung jawab. Dia punya tugas jadi tugas sebagai apa? Tanggung jawab. Oke, Kalista ya? Mengerjakan tugas dari guru dan Mengerjakan tugas, bisa tugas di rumah atau yang di sekolah dengan benar, betul. Sekarang ke nilai yang kedua tadi apa ya? Oh, yang ada di sekolah. Orang yang lebih tua dari kamu atau sesama teman. Siapa aja selain dulu? Yang ada di sekolah boleh orang tua, kakak sekolah, guru, kebersihan. Alhamdulillah hari ini kita sudah berkumpul di sini dalam pertemuan diseminasi modul budaya positif. Terima kasih kepada Kepala SDN Kedoya Utara 01 Bunda Yumani SPDMN yang berkenan hadir dan juga teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan atau diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Andini Nur Lestari. Kepadanya dipersilahkan. Oh ya, sebelumnya sepatah dua patah kata dari Bunda Yumani SPDMN selaku Kepala Sekolah SDN Kedoya Utara 01. Kepada Bunda dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah, la nabiyya ba'da. Saya hormati wabil khusus Ibu Dini yang akan menyampaikan diseminasinya yang dalam budaya positif dari modul 1 sampai dengan 4 pada hari ini. Alhamdulillah, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu guru ya, bapak guru yang pada hari ini sudah siap untuk mendengarkan diseminasi yang akan disampaikan oleh Bu ini. Pesan saya, Bapak Ibu sekalian, ayo kita sama-sama bersama saya mengajak untuk Bapak Ibu semuanya, kita selalu mengembangkan ilmu pendidikan kita, ya, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Artinya kita selalu mengembangkan ilmu pengetahuan kita, ya tidak ada salahnya sampai kapanpun kita selalu cari ilmu, ya, dari teman, ya, dari dosen misalnya atau dari pengetahuan lainnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama untuk mengikuti sampai tuntas tentunya, ya. Nanti ada sesi tanya jawab kalau ada hal yang belum tidak tersampaikan mungkin atau kurang jelas, ya, nanti akan dijawab oleh Ibu Dini. Pada Ibu Dini mungkin nanti kita akan berikan waktu, ya, untuk memberikan diseminasi ini. Hanya sekali lagi saya pesan kepada Bapak Ibu semuanya, ayo mari kita bersama-sama mengikuti acara ini dengan seksama.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bunda untuk kesempatan dua patah katanya. Terima kasih juga untuk semangatnya yang sudah diberikan kepada kami dan teman-teman semua. Untuk selanjutnya dipersilakan pemaparan diseminasi ini kepada Ibu Andini. Terima kasih moderator Ibu Emilia Sujono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru sekalian, terima kasih sudah mau bersedia hadir pada kesempatan kali ini. Saya akan menyampaikan apa yang saya peroleh pada pendidikan guru penggerak, program guru penggerak, yaitu khususnya pada modul 1.4 tentang budaya positif, ya. Jadi saya ini di sini hanya ingin berbagi, tidak kehormatan, ya, sebuah kehormatan besar bagi saya berada di depan Bapak Ibu semua. Tidak bermaksud untuk menggurui atau yang paling tahu, bukan, melainkan saya ingin berbagi apa yang sudah saya peroleh, baik itu pengalaman maupun ilmu pengetahuan. Kalau kita lihat di depan, dengan judulnya saja sudah tertulis itu adalah budaya positif. Mungkin Bapak Ibu guru sekalian sudah sering mendengar kata budaya positif, ya. Itu memiliki makna, ya, budaya itu berasal dari suatu pembiasaan yang bernilai baik. Positif itu kan pastinya baik. Jadi pembiasaan yang kita lakukan setiap hari dari Senin sampai Jumat sudah kita lakukan, ya, kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai baik sehingga bisa menimbulkan atau menumbuhkan karakter-karakter baik pada siswa. Itu nanti tujuannya adalah bermuara pada budaya positif, ya. Karakter yang ingin dicapai, ya, para siswa di Indonesia khususnya itu terangkum pada profil pelajar Pancasila yang sudah sama-sama kita sering dengar juga. Ini ada di kurikulum Merdeka, ya, Bapak Ibu. Ada 6 dimensi. Di sini ada pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, ada berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Lalu kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir keenam adalah mandiri. Jadi keenam dimensi ini adalah karakter baik yang diharapkan, ya, atau cita-cita bangsa Indonesia ini para siswanya memiliki karakter-karakter yang sudah ada di profil pelajar Pancasila. Ya, untuk selanjutnya kita kupas satu persatu. Baik. Tahapannya bagaimana atau bagian-bagian dari mewujudkan budaya positif itu seperti apa? Yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak itu terbagi menjadi 6 bagian atau 6 tahapan. Yang pertama tentunya kita akan membentuk budaya positif, pasti tidak lepas dari yang paling utama adalah disiplin positif, ya. Disiplin positif pastinya dimulai dari diri kita sendiri dulu, lalu kita teladani kepada siswa sehingga nanti bisa menjadi disiplin positif untuk sekolah. Yang kedua, nanti kita akan sama-sama mengetahui motivasi kita melakukan disiplin itu apakah masih dari eksternal atau sudah internal dari dalam diri sendiri. Dan kita akan mengetahui hukuman, perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi atau restitusi, ya. Dan yang masih di nomor 2, kita akan mengetahui mengenai penghargaan, apakah itu baik atau masih eksternal, ya, dari luar. Yang ketiga adalah mengenai keyakinan kelas. Jadi ketika anak-anak sudah memiliki motivasi, kita bentuk itu yang namanya keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Nanti sama-sama kita kupas bersama. Yang keempat, kita pun harus memahami kebutuhan dasar murid-murid kita. Ya, di sini ada 5 nanti kebutuhan dasarnya. Kita pahami. Kenapa? Karena ini menjadi dasar ketika dia melakukan kesalahan. Mungkin ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi, seperti misalnya kebutuhan akan kebebasan. Dia bosan, gitu ya. Oh, berarti kita pembelajarannya tidak boleh membosankan, aktivitas skripsi, permainan. Kebutuhan dia
misalnya dia keluarganya broken home gitu ya, berarti dia cari perhatian, berarti di sekolah itu dia butuh kasih sayang dari gurunya ya. Nanti ada 5 kebutuhan dasar manusia itu apa saja, kita sama-sama nanti pelajari. Yang selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah ini posisi kontrol kita di kelas ada 5 tahapannya, dari yang pertama itu sebagai penghukum sampai yang terakhirnya itu adalah manajer. Yang memang diharapkan oleh pendidikan guru penggerak ini, kita sudah bisa mengontrol diri kita menjadi seorang manajer, bukan lagi penghukum ya. Tapi dari kelima tahapan itu jujur saya pribadi juga sudah melaluinya ya, sebagai penghukum, ada pemberi rasa bersalah dan sebagainya. Baik, yang keenam itu segitiga restitusi. Ini bagaimana ketika kita menemui anak mau berbuat kesalahan atau dia tidak melakukan keyakinan kelas, kesepakatan yang sudah disepakati, kita menghadapinya bagaimana? Apakah kita langsung memberikan hukuman atau kita melihat daftar peraturan, nih kamu kalau kesalahannya ini kamu akan mendapatkan poin sekian gitu, atau kita mendekatkannya dengan cara segitiga restitusi. Jadi kata segitiga itu sendiri pastinya ada 3 tahapan ya. Oke, ini adalah ke-6 tahapan yang akan kita sama-sama kupas hari ini. Baik, selanjutnya diawali dari disiplin tadi ya. Disiplin positif pastinya berasal dari kata disiplin dan positif. Kalau menurut Diane Goshen ya, di bukunya pada tahun 2001 itu dia menulis bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya itu belajar. Jadi disiplin itu bukan tata tertib, memang erat kaitannya dengan tata tertib, dengan peraturan gitu. Tapi artinya tersendiri itu adalah belajar gitu. Kalau apa sih sebenarnya disiplin diri itu? Dia itu menggali potensi menuju sebuah tujuan yang bermakna. Anak pasti, setiap anak memiliki potensi dalam dirinya, ya kan? Misalnya dia punya potensi bakat menyanyi, begitu ya. Tujuannya dia paham nih, dia belajar bernyanyi itu untuk berprestasi atau menjadi bekal dia ya ke depannya, mungkin dia salurkan bakatnya. Kalau dia sudah paham tujuan dia itu bermakna, maka dia akan terus gali potensinya, dia akan disiplin berlatih gitu ya. Jadi disiplin diri itu bisa juga untuk menggali potensi. Yang selanjutnya, disiplin juga bisa pastinya mengontrol diri. Seseorang yang sudah memiliki disiplin diri tinggi, dia akan mampu mengontrol dirinya sendiri untuk memilih tindakan mana nih yang akan kita acu supaya kita menjadi orang yang berharga gitu. Kalau misalnya kita datang terlambat gitu ya ke sekolah, apakah itu akan menjadi diri kita itu akan menjadi seorang yang berharga? Apa nilai yang kita ambil di situ apa kalau kita datang terlambat? Atau misalnya kita tidak bisa mengontrol diri ketika marah, nanti ke depannya kita akan menjadi orang seperti apa? Nilai apa yang kita hargai di situ kalau kita menjadi pemarah? Gitu maksudnya ya. Jadi bukan melulu itu sebuah peraturan atau tata tertib. Tapi yang selanjutnya memang ketika seseorang memiliki disiplin, dia pastinya bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena berdasarkan dari nilai-nilai kebajikan universal ya. Di gambar ini tertulis bahwa sekolah yang tanpa kekerasan adalah sekolah ramah anak yang menerapkan pendekatan disiplin positif ya. Jadi sebelum kita ke disiplin atau budaya positif, kita harus memaknai dulu disiplin diri kita. Apakah kita sudah disiplin terhadap diri kita sendiri, lalu kita memberi teladan kepada para siswa sehingga mereka juga bisa mengikutinya gitu ya. Oke, selanjutnya tadi di akhir adalah disiplin yang menjadi dasar kita itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu apa pengertiannya? Nilai itu dianggapnya adalah sifat. Kebajikan itu pastinya baik atau positif. Jadi sifat-sifat positif dari manusia pastinya punya tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Itunya bersifat universal ya. Dia lintas bahasa, tidak hanya suku bangsa Betawi misalnya yang baik atau suku bangsa Jawa saja yang baik, tapi semua suku bangsa
melakukan hal ini. Lintas juga agama Islam, Kristen ya, setiap agama pasti mengajarkan hal yang baik. Lalu dia juga nilai-nilai kebaikan ini dia lintas latar belakang. Tidak dilihat dia latar belakangnya pendidikannya sarjana atau dia SMA. Kalau dia memiliki disiplin diri atau nilai kebaikan dalam dirinya, dia pasti disiplin dirinya tadi tinggi ya. Tidak terlihat, jadi nggak selalu yang disiplin diri itu disiplin diri tinggi jika dia berasal dari sarjana atau dari keluarga yang mampu. Banyak juga yang dari prasejahtera juga nilai-nilai kebaikan dalam dirinya juga tinggi ya. Kalau menurut Dr. William Glasser, setiap perilaku atau perbuatan pasti punya tujuan. Anak itu melakukan sesuatu di sekolah pasti dia punya tujuan. Nah, kalau menurut Diane Gossen, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, maka motivasi intrinsik dari dalam dirinya itu terbangun perlahan, lalu menggerakkan dirinya untuk mencapai tujuan yang mulia, sama seperti William Glasser tadi punya tujuan. Di Indonesia, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak itu tadi di awal saya sudah paparkan bahwa kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Jadi diharapkan anak-anak bisa, yang utama adalah beriman dulu. Ya kan, ketika anak sudah beriman, dia sudah bertakwa, otomatis dia akan berakhlak mulia. Dia akan memikir 2-3 kali dalam melakukan kesalahan, karena dia sudah, kalau dia beriman, dia tahu, oh ini tidak baik, ini kurang baik gitu ya, ini benar, ini tidak. Yang kedua, berkebinekaan global. Diharapkan para siswa memiliki nilai kebaikan berkebinekaan global. Jadi dia dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika kan apa Bu? Berbeda-beda tetapi satu jua. Jadi dia paham itu di kelas, dia tidak lagi membeda-bedakan temannya gitu ya. Lalu dimensi yang ketiga atau nilai kebaikan yang diharapkan dimiliki oleh para siswa adalah gotong royong, kolaborasi, kerjasama. Jadi makanya kita di kelas dituntut para guru lebih banyak kolaborasinya atau gotong royongnya. Lalu nilai yang kebaikan selanjutnya adalah kreatif. Anak-anak sekarang memang dia lebih kreatif, bahkan mengoperasikan laptop ataupun handphone mereka lebih bisa ya. Dia bikin TikTok yang kreatif-kreatif juga anak-anak sekarang lebih hebat daripada kita zaman dahulu seusia mereka ya. Lalu bernalar kritis. Nah, diharapkan juga para siswa memiliki kemampuan bernalar kritis untuk dapat dia menjawab sendiri pertanyaan yang mungkin muncul dalam dirinya, atau ketika dia berbuat kesalahan dia akan bisa berargumen. Saya datang terlambat, oh karena tadi saya apa, lalu bagaimana solusinya supaya kamu tidak datang terlambat. Nah itu kan dia berpendapat ya, memberikan masukan gitu ya, dia bisa bernalar kritis juga. Dan yang terakhir ini mandiri. Diharapkan nilai-nilai kebaikan yang terakhir dimiliki para siswa itu adalah mandiri. Anak-anak dituntut untuk lebih mandiri, tidak lagi bergantung lagi kepada orang tua. Bagaimana kita di sekolah mendidik mereka untuk bisa minimal pakai sepatu sendiri. Yang anak kelas 1 mungkin ya, yang kelas 6 sudah bisa memakai baju sendiri, atau bahkan yang belum di rumah mungkin bajunya belum disetrika sudah bisa menyetrika sendiri ya kan. Jadi anak-anak diharapkan bisa mandiri. Baik, selanjutnya tadi yang pertama adalah disiplin positif ya kan. Kita sudah sama-sama bahas karena itulah yang mendasari budaya positif dari disiplin dulu. Nah, kita melakukan setiap perbuatan pasti punya motivasi atau dorongan. Nah, dorongannya ini apakah dari dalam atau dari luar? Kalau dari luar pastinya disebutnya motivasi apa Pak Win? Eksternal. Ini yang pertama adalah motivasi paling rendah. Ya, dia misalnya datang terlambat karena apa? Dia menghindari ketidaknyamanan. Dia menghindari dihukum. Makanya dia maunya tepat waktu. Saya takut ditegur sama bu guru. Jadi motivasinya masih dari luar karena ketakutan dia ke gurunya. Dia takut dihukum, nanti disuruh lari misalnya. Jadi dia
belum termotivasi dari dalam dirinya. Ini masih yang terendah. Pertanyaan yang di dalam benak si anak itu, apa yang akan terjadi nih apabila saya datang terlambat misalnya gitu ya. Motivasi yang kedua masih eksternal, namun ini bukan hal yang negatif sebenarnya, tapi sebenarnya positif cuma masih berasal dari luar atau eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Saya datang terlambat biar dipuji sama bu guru misalnya gitu ya kan. Itu berarti kan dia berharap, tapi bukannya hukuman, tapi hal baik, pujian yang mungkin anggapan kita pujian itu awalnya penghargaan itu adalah hal yang positif, tapi ternyata nanti ada efek dari penghargaan itu sendiri ya. Nanti kita sama-sama lihat. Itu masih motivasi dari luar, belum muncul dari dalam dirinya. Dia datang ke sekolah tepat waktu karena pengen dipuji misalnya, pengen dapat dia bisa perkalian misalnya. Supaya apa? Supaya bu guru memuji saya gitu, dan nanti dapat hadiah misalnya gitu ya. Jadi belum dari dalam dirinya, dia masih mengharapkan penghargaan atau pujian dari orang lain. Nah, yang diharapkan sama-sama kita miliki adalah motivasi internal yang ketiga ini. Kita sudah bisa menghargai diri kita sendiri. Pertanyaan yang ada di benak kita itu, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya datang terlambat. Gitu yang tadi di awal saya sudah ungkap. Kita harus temui nilai-nilai apa yang kita hargai. Kalau kita jadi yang pemalas, ya kan, kita datang terlambat, nilai apa yang mau kita berikan contoh ke anak-anak gitu. Jadi sudah ada dalam diri kita. Kita nggak harus dilihat orang datang tepat waktu, atau kita biar dipuji, atau malah kita takut misalnya gaji dipotong misalnya gitu ya. Kalau guru-guru gitu mungkin datang terlambat biar absennya enggak lewat dari jamnya. Itu pasti motivasi dari eksternal, bukan dari dalam diri gitu. Jadi kita juga kan kalau datang terlambat udah ngos-ngosan ya Bapak Ibu ya, ketika di kelas kita mungkin ngadepin anak, apa ya, belajar apa nih hari ini gitu. Memang yang saya rasakan begitu. Kalau saya belum siap-siap apa-apa tuh di depan anak bingung nih, kemarin apa gitu. Jadi sebaiknya memang kita belajar menuju ke motivasi yang internal. Baik, selanjutnya next. Nah, tadi yang saya sampaikan, mari kita mencoba. Ada beberapa soal yang akan saya berikan melalui Google Form. Nanti sama-sama dibuka di grup. Silakan nanti dibuka. Itu ada 14 pertanyaan. Bapak Ibu diminta memilih dari sekian ya. Nanti sekian pertanyaan itu apakah dia hukuman atau dia konsekuensi gitu. Petunjuknya kalau hukuman itu menyakitkan dan dia tidak ada kesepakatan di awal. Sedangkan kalau konsekuensi dia ada kesepakatan dulu di awal, walaupun mungkin belum dari dirinya, baru dari gurunya memberikan konsekuensinya, kamu harus seperti ini gitu ya. Nanti ada lagi yang lebih bagus, restitusi sebenarnya. Tapi ibu diminta membedakan dua dulu, konsekuensi dengan hukuman. Silakan, saya beri waktu ya, silakan. Silakan tunggu. Alhamdulillah sudah ya di semua sih. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu ya Bapak Ibu deh.
hasilnya. Alhamdulillah. Nah, dari sekian pertanyaan, ada nggak nih dari Bapak Ibu guru yang mau memberikan, misalnya, Budi, saya kok nggak paham nih yang kenapa jadinya hukuman gitu, atau misalnya kok konsekuensi gitu ya. Ada nggak Ibu Bapak yang mau? Oke, baik Bu. Nggak bisa maju ya di depan. Iya. Pertanyaan mana yang Bu Nafisa mau tanyakan di tadi yang 14 soal itu? Ya, skor dulu. Oh iya, berapa ya? 75. Pertanyaan apa? Silakan. Ini juga. Sika mau nanya? Oke. Saya juga mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sudah mengerjakan Google Form tadi. Pertanyaannya sih, itu pertanyaan yang setiap hari dilakukan, yang mungkin setiap hari ada pertanyaan itu. Cuma nilainya tuh 75, nggak 100. Jadi perbedaan dari antara hukuman dan konsekuensi itu Apa? iya gitu, tolong dijelaskan gitu. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Ketika mungkin? Saya ada salah sedikit tuh tentang hukuman. Ya. Jadi ada hukumannya tuh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit gitu ya. Ini saya jawab hukuman ini salah. Nah, jadi yang saya pertanyakan Kenapa itu kenapa sanksinya? itu disebut sebagai sanksi bukannya hukuman? Ya, terima kasih. Ya. Oke, mungkin sama ya pertanyaannya Bapak Ibu juga ada di bagian itu. Saya jawab dulu pertanyaan dari Bu Nafisa mengenai perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Jadi contohnya ya, saya menjelaskan berdasarkan contoh. Misalnya ada anak kecil TK lah atau PAUD, dia mencoret-coret tembok, ya kan? Sedangkan kalau di rumahnya nggak masalah buat ibunya. Ternyata pas di sekolah dia mencoret-coret tembok kok dimarahi oleh ibu gurunya gitu. Terus diberi tindakan untuk tidak diizinkan bermain. Nah, antara perbuatan dia mencoret-coret tembok dengan tindakan dari si gurunya untuk dia tidak bermain, ada nggak relasinya? Ada nggak hubungannya? Nggak ada. Seharusnya, nah itu kalau hukuman itu tidak ada relasi antara yang dilakukan dengan solusi yang diperbuat oleh si anak. Kalau cirinya seperti itu hukuman termasuk. Kalau pertanyaan Pak Said, kita ke pertanyaan yang tadi berlari ya, itu karena dia sedang pelajaran PJOK kalau nggak salah soalnya. Nah, jadi ada kaitannya. Saya membuat soal itu memang mengikuti yang ada di lembar tugas saya. Jadi itu murni bukan jawaban saya pribadi, memang dari pembuat soalnya. Itu termasuk konsekuensi karena masih dianggap tidak berlebihan dan berhubungan dengan pelajaran PJOK. Begitu Bapak. Ya. Nah, dari sini kita mulai terbuka lah itu mana sih hukuman, mana konsekuensi. Dari sini sebenarnya tujuan dari guru penggerak itu diharapkan kita nih para pendidik kita menghindari memberikan hukuman. Perlahan kita yang kita berikan ketika anak melakukan kesalahan minimal sebuah konsekuensi atau nanti yang sudah lebih tingginya restitusi. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kembali ke laptop, lanjut. Nah, di sini dijabarkan apa sih perbedaannya? Yang pertama, kalau hukuman itu tadi petunjuk saya sesuatu yang menyakitkan, gitu. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, tapi mungkin sudah disepakati, ya. Lalu hukuman itu membuat anak sakit, baik fisiknya maupun hatinya. Kadang-kadang kita tidak menyakiti secara fisik, tapi kata-kata kita secara verbalnya menyakitkan dia. Itu juga termasuk hukuman untuk jangka yang waktu lama. Itu ciri-ciri yang kedua. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi hanya jangka waktu pendek. Lalu ciri yang ketiga, anak membenci, jadi dengan disiplin dia benci.
tersakiti baik fisik maupun hatinya. Lalu sifatnya paksa. Kalau hukuman, kalau konsekuensi tadi stimulus, lalu ada apa yang dia perbuat sesuai dengan yang akan dia tebus kesalahannya. Jadi ada stimulus, ada tanggapan atau stimulus respon ya. Lalu hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Dia misalnya jadinya tidak menggunakan sepatu, tadi ada ya pertanyaan seperti itu ya, sepanjang hari itu kan jadi menyakiti kakinya kan, itu contoh hukuman. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri kalau konsekuensi. Hukuman itu konsep diri yang tentu saja buruk, kalau konsekuensi sudah termasuk yang baik. Lalu hukuman itu anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kadang-kadang anak tidak ada yang dia nggak tunjukin kalau dia misalnya mencontek, gitu ya, dia bohong karena dia takut dihukum. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan walaupun belum ideal. Yang idealnya kan dia bisa menebus kesalahannya tadi seperti restitusi nanti ya. Lalu kalau hukuman pastinya si guru marah, ya kan, timbulnya si anak merasa bersalah, merasa dipermalukan, atau dia merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi, dia hanya kehilangan hak. Misalnya tadi ada pertanyaan yang dia terlambat berapa menit gitu ya, lalu dia kehilangan hak untuk jajan atau untuk itu karena dia ketinggalan pelajaran. 10 menitnya itu dia isi untuk mempelajari ulang apa yang dia tertinggal gitu. Itu kan dia kehilangan hak dia, tapi tidak banyak sesuai kesalahan yang dia lakukan, terlambat 10 menit misalnya. Dia dibuat tidak nyaman, dia diasingkan tapi hanya sementara. Itu menurut dari Diane Golson ya. Jadi bukan menurut saya Bapak Ibu ya, menurut dari tokoh pendidik ini. Lanjut. Nah, ini tiba kepada penghargaan. Tadi saya ucap di awal, ternyata penghargaan itu sebenarnya baik atau enggak sih, efektif atau tidak gitu. Apakah dengan hukuman itu dia posisinya lebih baik atau bahkan sama ya. Kalau menurut Alfie Kohn dari bukunya juga dari tahun 93 nih Bu ya, dia mengatakan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Kok bisa? Dalam arti masih meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan dari orang yang meminta. Misal ibu pengennya bukan ibu. Coba anak-anak, siapa yang sudah hafal perkalian 8, nanti ibu kasih hadiah. Berarti kan itu mengontrol kita, mengontrol si anak untuk hafal perkalian dengan iming-iming penghargaan. Tapi bedanya kalau siapa yang gak hafal perkalian, nanti lari ya, itu hukuman. Cuma kedua-duanya sama, niatnya apa? Mengontrol si anak, bukan dari dalam dirinya sendiri gitu. Kalau menurut Alfie Kohn itu akan menimbulkan ketergantungan gitu ya. Mungkin yang kita sedekah, kalau di Islam kan baik kita berbagi, tapi ternyata akan timbul ketergantungan harapan ya di siswa itu. Jadi dia nggak sadar diri sendiri bahwa datang terlambat itu tidak baik, itu dia nggak sadar, dia hanya takut diomelin, bukan karena dari dalam diri sendiri. Nah, apa saja dampak dari pemberian penghargaan? Yang pertama, dia bisa berpengaruh jangka pendek, tapi juga bisa jangka panjang. Yang mana yang kurang baik jika berpengaruh jangka panjang? Dia terus menerus, si guru ini ngasih hadiah terus, akhirnya kan tidak efektif, dan si anak tidak terlatih untuk menghargai apa yang sudah dia lakukan. Dia tidak bangga jadinya karena dia fokusnya ke hadiahnya, ke penghargaannya. Lalu kedua, memberikan dampak penghargaan itu menghukum. Menghukum siapa? Menghukum yang nggak dapat penghargaan. Maksudnya, misalnya nih, saya sistem ranking di kelas, ya, di kurikulum Merdeka kan sudah tidak ada tuh sistem ranking. Ternyata alasannya ini, karena dianggap bahwa penghargaan itu menghukum yang tidak ranking, ya kan? Dia misalnya yang juara 2 saja, misal di rumah mamahnya bercita-cita atau punya target nih anak harus ranking 1. Ketika si anak ternyata ranking 2, dia merasa terhukum.
dia takut pulang, atau mamahnya juga pas tahu itu di rumahnya ngomel-ngomel. Nah itu kan menghukum penghargaan, bukan menghukum yang dapat penghargaan tapi yang nggak dapat, itu merasa dia terhukum gitu. Jadi contohnya seperti itu. Penghargaan menghukum itu bagi siapa? Bagi yang tidak mendapat penghargaan. Lalu penghargaan mengurangi ketepatan, maksudnya seperti apa? Misal dia anak-anak cerdas cermat, siapa yang bisa menjawab, kan cerdas cermat ada hadiahnya ya biasanya dan ditentukan oleh waktu. Itu anak-anak cenderung buru-buru bukan ya kerjainnya, akhirnya dia tidak tepat menjawabnya karena dia fokusnya ke hadiah. Atau ibunya, nih ada permen yang bisa jawab pertanyaan gitu, 2 kali 15 berapa, dia kerjakan, tapi dia buru-buru karena dia pengen jadi nomor 1. Ternyata tidak tepat dia jawabnya, berarti penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif ketika apa? Ketika berulang-ulang dikasihnya. Kayak kita minum obat nggak mujarab, kita kan minum terus, berarti obat itu nggak efektif. Penghargaan tidak efektif jika kita masih ngasihnya berulang-ulang. Kecuali seperti ini, kita pancing, ini anak-anak ya, ibu kasih waktu, dalam waktu 10 menit selesaikan soal di depan, tapi nggak ada yang bel-bel kasih penghargaan ya. Terus ketika ada yang 3 orang pertama berhasil, baru deh kita misal, tapi itu pun jangan di depan yang lainnya karena nanti menimbulkan penghargaan merusak hubungan. Hubungan siapa? Siswa dengan siswa bisa, teman antar teman. Iya, misalnya gini, di kelas saya contohnya Lakesha. Ya, dia sering sekali mendapat penghargaan pujian baik dari guru yang lain atau kepala sekolah di saat pembiasaan. Akhirnya teman yang lain yang tidak mendapatkan penghargaan, pujian ya padahal hanya sekedar pujian ya. Tapi itu pujian juga sebenarnya penghargaan, pujian, hadiah, uang ya. Itu nah si Lakes akhirnya teman-temannya iri, jealous gitu, dia ngerasa terus membenci, bahkan membenci si yang sering dipuji ini Lakes. Makanya kita bergilir, jangan dia terus gitu. Mungkin Bapak Ibu sudah menjalankan ya. Jadi jangan sampai penghargaan kita, pujian kita itu bisa merusak hubungan antar siswa, tapi juga bisa merusak hubungan antara siswa dengan guru. Bagaimana? Misalnya nih, anak-anak pengen dapat nilai 100, tapi dia nggak jujur nyontek. Ketika ketahuan, gurunya marah, sebel gitu kan sama si siswa ini. Rusak lah hubungannya, otomatis rusak walaupun hanya sehari, besoknya biasa lagi. Tapi kan itu akibat dari dia pengen dipuji, pengen dapat hadiah, tapi dia tidak jujur. Jadi retak hubungan antara siswa dan guru. Lanjut. Penghargaan juga bisa menurunkan kualitas. Ini penelitiannya pada mahasiswa. Mahasiswa ada 2 kelompok mahasiswa. Yang satu ini mahasiswanya menuliskan berita di tajuk utama sebuah surat kabar gitu ya, tanpa diiming-imingi kamu nanti dapat bagi uang gaji segini nih, bayarannya segini. Enggak, dia cuma disuruh setiap minggunya membuat berita gitu ya untuk mengisi tajuk utama. Karena dia melakukannya enjoy, dia hobinya memang menulis, si sekelompok mahasiswa ini makin hari kalau kita sudah rajin menulis, kita lebih berkembang nggak tulisan kita? Iya. Nah, yang kelompok mahasiswa satu diberi iming-iming akan dikasih uang. Kamu nanti digaji ya sama saya sekian juta misalnya, kalau kamu bisa bikin tulisan setiap minggunya. Tapi justru lama-kelamaan dia nggak berkembang. Mungkin dia melakukannya terpaksa, dia tidak punya hobi menulis, ya kan? Akhirnya tulisannya bukannya makin bagus, malah semakin menurun gitu. Penghargaan mematikan kreativitas. Wah, ya. Ini siapa yang diteliti? Pekerja seni. Pekerja seni juga sama. Dia justru kalau diberi penghargaan dia jadi tidak kreatif. Dia cenderung mati gitu. Kalau pekerja seni kan dia harus moodnya baik, mungkin dia melakukannya memang dia senang gitu. Lalu penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, tentu saja motivasinya kan dari luar, dari eksternal tadi, jadi bukan dari dalam. Makin berkurang motivasi dari dalamnya, yang itu yang kita tidak inginkan. Oke. Dari yang tadi teori motivasi ada 3 tadi ya.
takut lupa. Yang dua eksternal itu dihindari, yang satu itu yang terakhir yang internal yang kita harapkan. Lalu hukuman, Bapak Ibu sudah bisa membedakan antara hukuman dengan konsekuensi, dan ini tadi mengenai penghargaan. Ini adalah yang baru kita nomor 2. Lanjutnya, bagaimana sebaiknya mengganti penghargaan dengan apa? Di sini judulnya pengakuan, jadi apresiasi judulnya. Kata apresiasi nama lainnya pengakuan, bukan lagi pujian, tapi pengakuan. Tapi memberikannya itu pun harus mengikuti beberapa hal seperti ini. Berikan pengakuan itu secara khusus, tidak di depan umum tadi ya, atau secara pribadi berdua saja dengan anak yang akan kita beri penghargaan atau pengakuan. Lalu yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi jangan murid itu terus, kita harus apresiasi gantian. Mungkin hari ini murid A, besok murid B, di pelajaran yang mungkin berbeda ya. Mungkin kan ada anak yang memang dia ahli di matematika, tapi dia kurang di pelajaran lain, IPA misalnya ya. Lalu beri pengakuannya itu secara konsisten setiap hari, jangan hanya sesekali, seminggu sekali, enggak ya. Harus konsisten dan fokus pada prosesnya. Kita akui dia hebat pada prosesnya. Misalnya, anak-anak hari ini ulangan, Ibu mau lihat apakah kalian mengerjakannya dengan jujur atau mencontek misalnya. Terus setelah selesai, gurunya mengawasi, alhamdulillah prosesnya kalian tidak ada yang mencontek, tidak ada yang tengok kanan tengok kiri, ya tepuk tangan buat semuanya. Jadi memberikan pengakuan itu terhadap si proses ulangannya itu, karena dilakukan dengan jujur, bukan hasilnya. Bukannya Galang 100 nih dapet nih, keren, jadi bukan hasilnya si Galang, cuma kita hargai proses dia memperoleh itu. Dia dapat 60, dia dapat 70, kita harus beri apresiasi karena dia mengerjakannya dengan jujur, gitu ya. Bukan kita apresiasi hasilnya, tapi kita apresiasi prosesnya. Begitu yang diharapkan dari program kebajikan ini ya. Lanjut. Nah, ke nomor 3 ini tentang keyakinan kelas. Kenapa sih bukan peraturan? Kenapa harus keyakinan? Bedanya apa peraturan dan keyakinan? Jadi ini tahapan Ibu, setelah kita paham disiplin positif, kita tahu yang mendasari itu motivasinya apa, kita bisa melangkah ke pembuatan keyakinan kelas. Saya sudah ada Bu di kelas tata tertib, apa masih bikin lagi keyakinan? Nah ini dijawab di sini. Ada berapa pertanyaan di tiganya? Pertanyaan pertama saya mau tanya, kenapa Bapak Ibu menggunakan helm ketika berkendara motor roda 2? Keamanan. Untuk keamanan, bukan karena takut polisi ya Bu ya? Enggak. Ya, yang kita harapkan dari dalam diri adalah untuk keamanan diri kita sendiri, betul. Yang pertanyaan kedua, saat kita COVID, kenapa kita memiliki peraturan 3M? Pakai masker, berjaga jarak, mencuci tangan, untuk apa? Melindungi diri. Berarti kesehatan, menjaga kesehatan kita. Tadi keamanan, yang ini kesehatan, bukan karena takut COVID. Sebenarnya intinya menjaga kesehatan. Ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Misalnya P2KPTK Zoom, kenapa Ibu tepat waktu? Enggak ditelat-telatin gitu 2 jam barunya. Kenapa? Nah, tidak ketinggalan materi, bukan karena mau dapat ujian kan, bukan karena mau dapat sertifikat ya Bu ya. Jadi karena memang kita butuh materi itu. Kalau udah terlewat berapa menit kan udah kehilangan informasi. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan 3 itu tujuannya adalah mendukung motivasi intrinsik. Kita akan kembali ke nilai-nilai keyakinan untuk lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dia hanya ngikutin serangkaian peraturan. Kalau kita bikin peraturan tanpa kita yakini bahwa peraturan di situ semua insya Allah benar ya, mengajarkan kita kebaikan, tapi kan anak belum yakin, itu hanya versi bu guru misalnya. Itu makanya kenapa peraturan sebaiknya kita ubah menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan.
Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan putarkan contoh atau hal yang sudah saya lakukan di kelas ya. Silakan Bu Tika. Oh, belum ya. Ini langkah-langkahnya dulu, Mam. Langkah-langkah membuat kesepakatan kelas. Ternyata keyakinan yang sudah kita yakini bersama itu yang tercatat adalah kesepakatan kelas. Kalau keyakinan itu nilai kebaikan. Misalnya, bedanya apa keyakinan sama kesepakatan? Judulnya di kelas itu yang seharusnya bukan keyakinan kelas, tapi kesepakatan kelas. Karena keyakinan tadi berasal dari nilai-nilai kebaikan. Contoh, anak tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawab perilakunya? Dari anak bertanggung jawab, contohnya seperti apa kalau dia bertanggung jawab? Dia pikir kelas. Nah, piket kelas. Dia berarti melakukan piket kelas setiap hari sesuai jadwal. Itu kesepakatan kelas, bukan keyakinan, tapi berasal dari nilai keyakinan, yaitu tanggung jawab tadi. Karena menurut pembicara di instruktur saya, kan itu jadi pembicaranya, gimana bedain keyakinan sama kesepakatan? Itu kalau keyakinan hanya satu kata, misalnya tanggung jawab, menghormati. Tapi penerapan di kelas itu namanya kesepakatan kelas, karena sudah disepakati oleh seluruh siswa. Makanya langkah pertama, guru bersama siswa menyebutkan nilai-nilai dulu yang akan mereka berikan contohnya. Contohnya nilai yang pertama tanggung jawab. Kalau anak-anak bertanggung jawab kayak apa contohnya? Nah, terus menghormati orang lain, dari kata menghormati. Komitmen, berkomitmen menepati janji, komitmen itu ya. Lalu keselamatan. Tadi yang Bapak Ibu pakai helm itu kan untuk keselamatan. Tapi nilainya itu keselamatan. Cuma peraturannya kan gimana yang ditulis sama polisi? Memakai helm bagi pengendara. Jadi itu peraturannya atau kesepakatannya. Terus kedua, siswa memberikan pendapatnya atau contoh dari perbuatan dari keyakinan itu. Misalnya untuk nilai tanggung jawab, mengembalikan buku ke tempat semula. Misalnya lagi di perpus, ada kesepakatan perpus mengembalikan buku ke tempat semula. Berasal dari keyakinan bahwa anak mau membentuk seorang anak yang bertanggung jawab itu. Nah, yang ketiga, setelah mereka sudah menyebutkan satu persatu, ditulis di kertas kecil gitu ya, kertas warna-warni, namanya apa? Sticky note ya. Nah, post-it ya, post-it yang gede, yang lebih gede dari untuk tanda tangan. Terus setelah dituliskan, ditempelkan di karton berjudul misalnya kesepakatan kelas. Setelah ditempel, sama-sama disepakati. Mungkin dari sekian banyak siswa, seluruh siswa ada yang mengusulkan hal yang sama. Nah, itu kita pilih, kita ambil. Kalau udah sama, jangan kedua-duanya ditulis ya. Kita sepakati, jangan terlalu banyak kesepakatan kelas, nanti akan lupa mungkin anak-anaknya. Jadi yang utama, yang penting-penting saja. Oke, ini setelah kita pahami langkah-langkahnya, saya sudah praktekkan di kelas dengan bermaksud tidak untuk menggurui tadi ya. Ini saya cuma memberi salah satu contoh. Kalau ibu bapak bisa melakukannya sesuai kebutuhan bapak ibu, alhamdulillah lebih baik lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di sekolah di kelas kita hari ini kita bersama-sama akan membuat kesepakatan kelas. Seperti apa contohnya? Siapa yang mau berikan contoh tanggung jawab? Ya, Jadi penjelasan ya bagaimana nilai kebajikan bisa mendasari kebentukan
kesepakatan kelas. Oke, Alisa ya. Lalu siswa memberikan contoh perbuatannya apa. Sekarang ke nilai yang kedua tadi apa ya? Oh, yang ada di sekolah. Oh, tadi bisa bertanggung jawab menghormati. Siapa yang nilai dulu? Yang ada di sekolah boleh orang tua, guru. Nah, lalu anak menuliskannya tadi ke post-it apa yang sudah mereka sebutkan, satu saja contohnya. Lalu ditempelkan bergantian supaya tidak tabrakan. Ya, ini kurang lebih singkat saja bagaimana bisa terbentuknya itu suatu kesepakatan kelas. Dari kelas saya terima kasih ya. Nah, tadi sudah kita sama-sama sajikan tentang keyakinan kelas. Itu nomor 3 tadi ya. Ini yang keempat, tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada yang bertahan hidup. Pertama, tentu saja yang paling utama adalah bertahan hidup. Kedua, dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, lalu penguasaan, dan perlu dengan juga kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Ini 5 kebutuhan dasar yang semua manusia atau kita, murid ya, semua itu butuh ya. Ini yang mendasar. Lanjut penjelasannya. Kebutuhan bertahan hidup itu seperti apa? Yang secara fisik itu adalah kesehatan, lalu rumah, dan makanan. Kalau psikologisnya, kebutuhan merasa aman. Ketika siswa mungkin di rumah tidak mendapatkan ini, dia mencari kebutuhan merasa aman itu di sekolah. Jadi kita guru wajib memfasilitasinya gitu ya. Lalu kasih sayang atau rasa diterima. Ini mungkin banyak yang terjadi di sini ya Bu ya, anak siswa kita yang orang tuanya bercerai atau pisah gitu ya, sehingga kasih sayang yang dia terima tidak lengkap secara utuh gitu dari ayahnya atau ibunya. Minta ke guru. Beda kalau matematika, kalau dia takut, konsentrasinya menurun. Jadi dia akan berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Suka permainan, dia suka bergurau dan mungkin menggemaskan. Lanjut. Ini 5 posisi kontrol. Ya, sudah beranjak ke poin ke-5. Yang pertama, ini ada 5 posisinya. Ini posisi siapa? Posisi kita guru. Ada dari yang paling kurang baik ya, yaitu penghukum. Keduanya membuat rasa bersalah. Lalu sebagai teman, saya pikir teman itu udah paling baik ya, karena kan anak-anak senang kalau kita jadi temannya ya. Ternyata belum Bu. Betul. Terus atau sebagai pemantau, atau yang lebih disarankan, yang diharapkan adalah sebagai manajer gitu. Jadi kedua yang pertama ini itu masih dianggap identitas gagal karena kontrolnya dari luar. Kalau yang teman dan pemantau masih juga kontrol dari luar, tapi untuk mewujudkan si anak ini sukses ya. Ciri-cirinya gimana? Kalau menghukum, gurunya seperti apa? Menghardik atau nunjuk-nunjuk atau menyakiti, menyindir. Lalu dia akan berkata apa si guru kalau dia sebagai penghukum? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti ya. Itu dia ciri-ciri dia penghukum gurunya. Hasilnya gimana? Si anak akan memberontak atau menyalahkan orang lain. Bisa juga dia berbohong. Ya, muridnya berkata seperti apa? Ah, biarkan saja. Nanti juga marah-marah lagi bu guru gitu. Jadi dia akan mengulangi kesalahannya. Gitu. Kalau kita berperan sebagai penghukum. Bagaimana ketika membuat rasa bersalah? Memang dia tidak dihukum secara menyakitkan fisiknya, tapi dia hatinya yang diserang. Misalnya berceramah si gurunya, mengatakan kamu seharusnya gini, ibu kecewa gitu ya, atau nanti ibu laporkan ke bapak ibumu di rumah. Nah itu dia takut kan, dia merasa entar saya diomelin, dia ditimbulkan rasa bersalahnya gitu. Akhirnya mengakibatkan apa? Si anak meminta maaf, cuman dia merasa rendah diri
Lalu kenapa posisi teman belum tepat? Karena dia akan menimbulkan tadi ketergantungan. Dia akan patuh atau taat hanya kepada si guru itu. Misalnya Pak Win berperan sebagai teman, ya dia patuhnya sama Pak Win aja. Kalau Pak Win lagi sakit atau lagi tidak masuk digantikan oleh Bu Nana misalnya, dia nggak bisa gitu. Itu yang menyebabkan tadi ketergantungan hanya kepada guru yang menganggap dia teman. Kalau pemantau seperti apa? Ini sudah mendekati ke posisi yang sudah ideal, yaitu sebagai manajer. Tapi dia masih, yang kita lakukan sekarang Ibu, seperti kita masih pemantau, karena kita masih bergantung pada bobot poin peraturannya nggak. Saya juga masih pemantau. Dan yang diharapkan adalah sebagai manajer. Dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ketika anak berbuat salah atau datang terlambat. Kita harus tanya kenapa, lalu bagaimana ke depannya, kamu meyakini itu benar apa tidak. Nah, ini sebenarnya penjelasannya lebih jelas lagi setelah kita menyaksikan video tentang kelima posisi kontrol berikut. Proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Daniel Goosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nanti terlihat perbedaannya ya Bu. Ini 5 kali diulang supaya Ibu lebih paham perbedaannya. Naren! Kok saya yang berhukum? Saya juga pernah naik kuda. Saya juga Selalu terlambat. Kamu deh, pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi penjelasan dari Ibu Dini tentang 5 posisi kontrol dari guru, semua saya rasakan. Saya sudah alami. Iya. Menghukum, ya saya sebagai guru piket, jelas saya menggunakan cara ini, gitu ya. Setiap piket hari Rabu pasti bukan hanya anak murid, orang tua pun merasakan. Ya Bu. Kalau tiap hari Rabu posisinya sudah di depan, saya selalu di depan, orang tua murid udah langsung buru-buru mau nggak mau mendekati gerbang, agak menjauh. Karena kalau dekat saya arahkan suruh agak ke pinggir gitu, jangan di tengah gerbang gitu Bu ya. Itu yang saya rasakan sebagai guru. Saya lihat perkataannya gimana nih gitu. Pokoknya semuanya kelima kontrol itu saya jalani gitu. Sebagai manajer juga mungkin sedikit banyaknya ada gitu ya. Cuma ya kita belum maksimal banget gitu ya. Tapi yang banyak itu ya nomor 1 tadi gitu. Sebagai guru piket saya selalu begitu gitu. Jadi bagaimana solusinya juga nanti gimana caranya Bu Dini agar kita tuh bisa mengontrol diri supaya lebih ke manajer untuk selangkah selanjutnya. Terima kasih Bu Dini. Terima kasih ya Bu Haji yang sharing pengalamannya sangat berharga ya. Memang sama, saya juga penghukum, pernah memberi rasa bersalah, pernah teman yang saya anggap ternyata benar, ternyata belum tepat, pemantau ya. Sekarang baru bertahap mau ke manajer. Caranya gimana ya? Kita harus ingat tujuan awal kita tadi, kan mau menerapkan budaya positif. Jadi hal-hal yang kita lakukan pastinya
menuju ke situ. Jadi kita harus lebih bersabar ya mengolah segala sesuatu itu. Hal baik kita tadi dari pembiasaan, dari diulang-ulang sehingga nanti bisa terbiasa. Kalau nggak dari sekarang, kita kapan lagi gitu kan? Oke, selanjutnya yang terakhir adalah segitiga restitusi. Di sini ada kata segitiga karena ada 3 langkah. Sedangkan restitusi, ketika kita menjadi manajer, kita tahapan pendekatannya menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Karena tujuan kita untuk memperbaiki supaya dia bisa memperbaiki kesalahan dia sendiri, siswa ini, sehingga mereka bisa kembali lagi ke kelompoknya, ya. Jadi kan kadang-kadang mungkin terjadi ya di kelas, ketika anak datang terlambat pasti teman-teman lain, gitu ya, nyorakin, atau dia nggak bisa jawab perkalian disorakin. Jadi dia tersisih dari kelompoknya. Nah, restitusi ini, langkah-langkah ini bertujuan untuk mengembalikan mereka kepada kelompok mereka dan karakternya lebih kuat lagi. Selain itu untuk mencari solusi. Jadi bukan hanya dia sadar kesalahannya, dia juga harus punya solusi supaya tidak mengulangi lagi kesalahan di masa akan datang. Langkahnya yang pertama, kalau siswanya semua datang tepat waktu misalnya, kamu ingin jadi anak seperti apa? Itu menanyakan keyakinan pada si anak. Jadi kita pancing solusi yang dia berikan tuh apa gitu. Jangan cuma bikin kesalahan lalu dia tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Nah, yang apakah suara kamu kencang? Kayaknya suara aku kayak bikin dia itu tahu ya, aku ngotot juga matanya. Oke, jadi menurut kamu seperti itu baik nggak? Tidak ya. Terus baiklah, tiap orang pasti pernah membuat kesalahan ya. Ibu juga pernah memvalidasi tahapan memvalidasi kesalahan. Jadi memaklumi kesalahannya. Ya. Baik, sekarang Tahap kedua. Iya. sudah tidak ada keributan ya, tidak ada salah paham atau merendahkan orang lain ya, sehingga dia tidak punya percaya diri gitu ya. Gimana kira-kira yang akan kamu lakukan untuk kedepannya supaya Ini menanyakan keyakinan tahapan ini. kepada dan lebih tahu dan sikap-sikap dari teman aku untuk menghargai. Oke, kamu akan lebih memahami bagaimana karakter dia ya. Kalau dia yang udah bersedih, berarti harus pelan-pelan menangkapnya gitu ya. Baik, mulai kapan tuh makan itu dari sekarang? Oke, tunggu ya. Mudah-mudahan selanjutnya tidak ada lagi seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Kesia. Pasti dong. Oke. Ya, terima kasih. Itu contoh ya Bu, contoh kalau ada permasalahan atau kasus di kelas yang menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Jadi tahapannya kurang lebih seperti itu. Terakhir adalah refleksi, karena kita sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Doni Sri Mulyani, kelas 5B, ingin memberikan refleksi yang berkaitan dengan dimensi budaya positif, diseminasi budaya positif yang telah diberikan oleh Ibu Dini. Ya, materi yang diberikan kalau menurut saya sangat menarik. Karena apa? Karena selama ini kita masih seperti yang kuno-kuno gitu. Kayak yang tadi Bu Neng bilang, kita masih suka marah-marah tanpa sebab, suka menghukum tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh siswa. Itu sangat menarik sekali ya. Terus tentang cara penyampaian yang dilakukan oleh Bu Dini, kalau saya rasakan sangat menyenangkan. Karena apa? Karena yang disampaikan dengan cara beragam, ya. Ada tanya jawab, ada ceramah, ada kita nonton video, ada juga Google Form-nya. Lalu kebermanfaatan materi, kalau menurut saya sangat bermanfaat. Karena masih banyak yang harus saya pelajari dari ini ya, merupakan PR kita semua untuk menuju lebih baik lagi. Budaya positif
mudah-mudahan dapat kita laksanakan di sekolah. Demikian refleksi yang saya berikan. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Nuni untuk refleksinya dan dukungannya. Memang kita semua tidak luput dari kesalahan ya Bapak Ibu ya. 3M. Selanjutnya kita ada sedikit. Nah, 3M itu apa? Kita mulai dari diri kita sendiri. M yang kedua, mulai dari hal yang kecil aja, nggak usah besar-besar, bikin keyakinan kelas aja dulu di kelas masing-masing ya kan. Setelah itu mulainya kapan? Saat ini juga ya, atau besok mulai gitu ya Bu ya. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan oleh teman-teman, Bapak Ibu guru sekalian, Bunda Yumani juga terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sama-sama pelajari bisa bermanfaat dan bisa mewujudkan budaya positif di SDN Kedoya Utara 01. Ya, sekali lagi mohon maaf segala kata-kata saya yang salah pastinya datang dari saya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini atas pemaparan materinya tentang budaya positif yang sudah disampaikan dengan cara yang beragam dan materinya tentu saja sangat menarik untuk kita jadi terinspirasi ya, termasuk saya juga dan kita semua. Semoga semua materi ini bisa yang bisa kita manfaatkan untuk praktekkan, insya Allah bisa kita praktekkan bersama seperti yang tadi sudah dikatakan. Kita akan mulai hal besar tapi dimulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Baik, untuk terima kasih, alhamdulillah. Semoga pertemuan kita kali ini bisa memberikan banyak manfaat dan tentu saja nanti akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya di modul-modul berikutnya dalam program pendidikan guru penggerak kami. Ya, semoga tidak bosan dan semoga kita tetap semangat untuk bisa. Ya, selanjutnya adalah penyerahan kenang-kenangan untuk yang sudah bertanya dan memberikan respon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Imani, Kepala SDN Kedoya Utara 01, yang mana pada kesempatan sore hari ini saya akan memberikan testimoni dari guru saya yang bernama Bu Andini Nur Lestari MPD, di mana beliau memberikan simulasi kepada teman-temannya ya, atau guru-guru kami di sini, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Yang saya simak, yang saya ikut di situ, ya diantaranya ada disiplin positif, kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia, tentunya ingin disayang, ingin dipuji dan ingin dihormati. Kemudian ada lagi yaitu 5 porsi kontrol. Itu 1, penghukum, yang kedua adalah pemberi rasa bersalah, kemudian yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat pemantau, kelima sebagai manajer. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi dan pengembalian anak ke dalam kelompoknya agar lebih baik. Tentunya dari teori-teori tadi yang diberikan oleh Bu Andini tentunya sangat bermanfaat untuk guru-guru kami di sini yang penjelasannya begitu bagus dan saya mengapresiasi sekali, dan para teman-teman guru di sini ya, yang mengikuti konsultasi beliau itu sangat antusias dan banyak bertanya, kemudian merasa bertambah wawasannya. Begitu juga saya pribadi sebagai kepala sekolah di sini sangat berharap untuk
mencontoh Ibu Andini ini yang begitu kreatif, kemudian kualitasnya bagus dalam memberikan wejangan-wejangan kepada teman-temannya. Oleh sebab itu, dari testimoni ini saya sangat berapresiasi kepada Ibu Andini khususnya, yaitu yang sedang menjalankan atau melakukan guru penggerak. Sekali lagi saya menganjurkan kepada teman-teman ya guru-guru yang belum mengikuti CGP ini agar bisa mencontoh untuk selanjutnya ke depan lebih baik dari wawasan-wawasan yang sudah diberikan atau sudah diberikan contoh dari wejangan Bu Andini, dari para ahli-ahli pendidikan tentunya wawasannya akan bertambah dan mengajarnya lebih baik lagi, khususnya untuk di sekolah SDN Kedoya Utara 01. Dan sekali lagi saya pribadi mengapresiasi untuk Bu Andini, selamat untuk selalu mengikuti dan lebih kreatif, inovatif ke depannya agar guru penggerak ke depan lebih banyak teman-temannya mengikuti, dan selamat untuk Bu Andini. Hanya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusriamawati SPD, staf pengajar di SD Negeri Kedoya Utara 01, sekaligus sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Saya bersyukur sekali, sekaligus bangga, dan sangat mengapresiasi kepada Ibu Andini Nur Lestari MPD sebagai guru penggerak atas diseminasi yang sudah beliau sampaikan kepada kami, di mana lewat beliaulah ilmu yang bermanfaat ini dapat ditularkan kepada kami semua yang belum sempat mengikuti guru penggerak ini. Semua yang disampaikan beliau ini sungguh sangat bermanfaat dan sangat berarti. Contohnya, saya pribadi yang sudah 25 tahun mengajar, ada sebagian besar yang beliau sampaikan kepada kami sudah saya terapkan. Tetapi melalui penyampaian materi beliau yang dikemas dengan bahasa kekinian, sehingga kita semua termotivasi untuk melakukannya di dalam kelas, terutama tentang 5 posisi kontrol. Sering kita sebagai guru lebih mengutamakan memberikan hukuman kepada anak didik kita dibandingkan dengan konsekuensi, sehingga tanpa kita sadari kita berada pada posisi penghukum yang jelas-jelas itu kurang tepat. Begitu juga dengan posisi pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman atau pemantau, itu juga kurang tepat. Nah, yang paling ideal adalah sebagai manajer bagi peserta didik kita. Jadi, guru memanage persoalan-persoalan di dalam kelas sehingga kita bisa mencari solusi atas persoalan-persoalan tersebut untuk kedepannya. Sekali lagi, saya sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Andini Nur Lestari MPD atas aksi nyata yang beliau sampaikan kepada kita semua. Insya Allah saya akan menerapkan apa yang sudah Ibu Andini sampaikan untuk kemajuan sekolah kita. Dan kepada teman-teman guru semuanya, marilah kita terapkan bersama-sama
apa yang sudah Ibu Andini sampaikan, ilmu yang sudah Ibu Andini sampaikan yang begitu bagus untuk kemajuan sekolah kita bersama, sehingga sekolah kita SD Negeri Kedoya Utara 01 menjadi lebih bermartabat. Semangat terus Ibu Andini, tetap semangat untuk maju. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.